Selamat malam, selamat bertemu lagi dengan kami di Sengat HR dengan duo biasa diskusi santai enak hangat seputar HR setiap hari Rabu malam jam 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dengan saya Andreas Setiawan dan teman saya, teman tua saya, saya Johara Utomo. Selamat malam teman-teman Sengaters ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dan malam ini episode yang ke-57 ya. Waduh. Sesuai umur. Ngomong susah sekali. 57. Ya, teman-teman, malam ini kita bahas sesuatu yang unik nih ya. Sesuatu yang unik, ada sesuatu yang kita gabungkan ya antara psikologi dengan drama. Wah, luar biasa. Biasanya drama kan ya? Drama, bukan telenovela. Bukan sinetron. Bukan sinetron. Ya, menarik sekali, pasti menarik sekali teman-teman yang mungkin belum kenal. Saya juga baru belakangan aja tahu tentang ada ya gabungan itu ya. Psikodrama. Psikodrama. Dan itu sangat bermanfaat ya bagi psikologis lah gitu ya. Teman-teman karyawan yang mengalami stres katanya gitu ya. Stres. Yang stres ya. Stres ya. Oke. Kita salam sapa dulu Om ya, Andreas. Biasa. Ya. Nama jelas Bapak Ibu, nama yang sebenarnya gitu ya. Nama sebenarnya ya. Kemudian kota dan ciri khas dari kota tersebut ya. Ya, bukan contoh dari orangnya bukan. Contoh saya. Ya. Contoh saya Andreas ya. Dari mana ya kotanya? Dari pintu tadi. Ya, kotanya kota sekarang ya. aja ya. Jadi kota saya sekarang. Dari Bandung. Apa namanya? Yang terkenal? Ciri khasnya kota kembang ya. Kota kembang. Oke. Kota kembang ya. Kota kembang. Kok nggak yakin sih? Soalnya ada di situ ada makanan atau bebas atau apa namanya? Makanan boleh, kesenian boleh. Itu namanya sebutan ya. Kalau di Kota Kembang itu apa? Sebutan lah gitu ya. Silakan apa yang terkenal lah ciri khasnya gitu ciri khasnya apa? Yes, ayo teman-teman, adakah? Woi, Asmi. Bentar. Fatul Hikmah ya dari Kota Batik. Loncat ya. Kota Batik itu mana? Kota Batik mana? Ini tebak-tebakan nih. Kotanya disebutkan juga. Oke, Iva Hanifa, Bogor, Kota Hujan. Ya, terima kasih. Sudah bergabung nih ya, Pak Sil. Pak Retmono Adi, terima kasih. Retmono Adi ya, sudah bergabung ya. Nanti kita ini Mas ya. Kita kenalan dengan kita salam sapa dulu, Mas Didi. Ini panggilannya Mas Didi. Oh ya. Pak Retmono Adi ya. Baik, siapa lagi? Di sini? Yuk. Mas, ini sudah loncat pasti Fatul dari Kota Batik tadi ya. Sudah ya, Kota Batik ya. Sudah. Siapa lagi yang berkenalan? Mas Jawir dari mana ya? Mas Jawir kok ada Mas Jawir. Oke, Indra Bayu, terima kasih. Siapa lagi ya? Ibu Hapsari dan Ibu Hapsari. Nurul Hapsari, ada? Hapsari sih itu. Hapsari. Ibu Melisa, oke. Iva Hanifa udah. Boleh ya Bapak Ibu, nama Asmine Fafa. Sudah. Oke. Sulistia nama nggak sesuai dengan nama aslinya. Ya, kenalan dulu kita. Yuk, ada lagi? Dina dari mana? Ya, ada lagi. Nama ini apa nama kota dan ciri khas kotanya? Siapa? Purwakarta, ciri khas siapa ya? Ayo Bu, sampaikan ciri khasnya. Haji Safai dari sekarang. Ya, industri. Ya, Ibu Rini Purwakarta itu belum ada. Sekarang ini ya, bagaimana di Purwakarta. Sekarang ya? Ini Pak Suhendi Sikri, patah tulang.
Sikri ya. Lagi Bapak Ibu, nama ciri khas sate Marangi ya, betul. Nah, apa Bu Marangi? Nanti pulang dari sini sate Marangi. Yes, baru pulang mengerti. Itu sering jadi. Oh, makasih ya Bu. Ya, ya ada. Jadi Januari. Ini yang kadang jadi perdebatan. Ambon itu dari Medan. Cimahi ciri khasnya kue semprong. Kue semprong. Oke. Mbak Ibu Karvi ya ini. Musisinya Agusta nih, Agusta, air hujan. Dan nggak di Bandung hujan. Cikarang jelasnya kawasan industri. Cocok ya. Itu ya. Kawasan industri. Kawasan Tegono. Ya. Tegono ya. Enggak Om. Tegono nggak tahu. Nasi campuran goreng. Terus. Oh. Ya, Mas ya. Ini Bu ya. Yang buah segala kan. Maksudnya siapa Bu? Putri, salam kenal ya teman-teman. Apa di Semarang? Semarang kok Oh, dia ada di mana? Enggak. Ya. Pak Furkon belum lagi kita pemanasan dulu sampai kenal teman. Sudah mau nanya ya Pak Furkon. Pemanasan dulu Pak Furkon. Ciri khasnya. Siapa lagi? Ada Mas Komang Mofi. Ada Ayu Antoni. Boleh sebutkan nih dari mana kita saling kenal dan kita berbagi gitu ya. Ibu Rindu Mario Afriki, terima kasih join dari Jogja ya. Oh, Jogja apa Bu? Ciri khasnya apa? Ya, siapa lagi? Imam, Rahmat, di mana ini? Ibu Zili Ozan. Iya. Gimana? Ya, saya tahu nama aslinya, ini ada domisili dan ciri khasnya. Oh ya, juga sama kamu ya. Ibu Wilda. Makasih sudah join. Nah, ada yang dari luar Jawa nih? Luar Jawa. Biasanya dari Madura, luar Jawa ya. Nah, itu Kalimantan biasanya. Dari Kalimantan biasanya yang ini. Ada yang dari Medan tadi. Di Ambon ya. Terima kasih kirimannya belum ya. Jadi Ambonnya belum ada ya. Ya, Bujen. Terima kasih Bujen. Dari kota mana? Dulu waktu awal-awal yang itu dari Padang. Terima kasih Bu. Padang tidak ada rumah makan Padang. Ciri khasnya apa Bu Padang ya? Warteg ya. Bandung nggak ada apa? Ya. Kita dulu Pak Furkon di Riau. Oh ini ada ibunya. Papua. Ciri khasnya apa ya? Oh ini Bujen. Yes. Terima kasih Bu. Silia. Suara Pak Juara. Ini Pak. Oh, oke. Gimana caranya? Oke, Mas Adi boleh dikecilin volumenya Mas. Takut ngebalik soalnya. Takut ngebalik. Oke, gini aja. Kita ini aja dulu ya.
kita mulai dengan ini dulu, perkenalan kita. Bosen ya. Ya teman-teman sengators, kita sudah hampir menjelang 1 tahun nih, ya. Nanti tanggal 13 April di Sengat ini genap 1 tahun. Ya, nah mungkin teman-teman juga perlu tahu siapa di belakang di belakang di Sengat ini ya. Jadi begini teman-teman ya, di Senat ini adalah salah satu acara atau kegiatan, ya, kegiatan dari yang namanya HR Indo Society. Nah, ini HR Indo Society. HR Indo Society sendiri itu macam-macam nih. Ada komunitasnya, jadi teman-teman boleh gabung dengan komunitas di WA Group, ya. Kemudian ada kami menyelenggarakan training online. Ya, training online itu HR Indo Society. Kemudian kami juga menyediakan jasa untuk private training, mentoring, consulting, ya, itu bentuk Society sudah menjadi menarik dan sudah ditekankan gitu ya. Nah, Indo Society ini punya induk, ya, bukan ayam, bukan cuma ayam punya induk maksudnya. Nah, Indo Society induknya adalah PT Hara Energia. Nah, PT Hara Energia ini yang dari induknya Indo Society juga membawahi juga komunitas lain ya. Sorry, bukan komunitas. Ada produk lain dari Hara Energia, yaitu tes online. Ya, tes online ini di ya kan, tes online ini manfaatnya banyak. Ya, sekarang ini zamannya kan zaman online, kemudian jauh situasi pandemi ini cocok, ya, sangat cocok untuk menjadi Anda dapat rekrutmen dan seleksi. Ya. Jadi seleksi dan rekrutmen, kalau Anda sudah bingung gitu ya, butuh bantuan, serahkan aja pada kami, Hara Energia. Ya, kita bisa menggunakan tes online, lebih lanjut tadi efisien, ya, menjaga jarak, gitu kan, menjangkau area yang cukup luas Indonesia, dan digunakan alat-alat tes yang aman gitu ya, aman, meskipun dengan cara online. Lalu teman-teman, Hara Energia juga punya satu produk lagi namanya Teman Bakat. Ya, Teman Bakat ini adalah punya produk aplikasi Android layanan psikologi. Nah ya, jadi nanti teman-teman kalau membutuhkan layanan psikologi sudah bisa menggunakan aplikasi di Android yang disediakan oleh Hara Energia. Itu juga ada tes penjurusan. Ya, tes penjurusan buat teman-teman yang punya anak, punya keponakan, punya saudara, punya adik SMA, ya, mau ke penjurusan bisa dibantu oleh Teman Bakat. Gitu ya. Nah, Hara Energia mensponsori kita juga untuk membagikan voucher, ya. Voucher senilai Rp25.000 disediakan oleh Hara Energia, HR Indo Society dan Teman Bakat, gitu ya. Voucher ini bisa dipakai untuk seluruh produk Hara Energia dan Bina Karir, gitu ya. Mau ikut training online bisa pakai voucher ini, mau aplikasi bisa pakai voucher ini, mau tes online bisa pakai voucher ini. Nah, ada satu hal lagi yang menarik dari voucher ini, voucher ini bisa digunakan untuk membeli buku. Ya, kami juga mempunyai buku. Mudah-mudahan kelihatan ini. Kelihatan nggak, Mas Wi? Ya, buku judulnya Rekrutmen dan Seleksi Karyawan. Buku judulnya Rekrutmen dan Seleksi Karyawan. Harga buku ini Rp50.000. Jadi kalau Anda dapat voucher, tinggal tambah Rp25.000. Murah toh, gitu. Nah, ada satu lagi buku yang judulnya Bukan Cuma Bekerja Tapi Berkarir. Buku praktis mencari kerja. Wow, ini apa ini, Om? Buku praktis mencari kerja. Ini juga sama, harganya Rp50.000. Kalau Anda mendapatkan voucher bisa digunakan, tinggal Rp25.000.
Nah, sekarang bagaimana caranya dapat voucher, Om? Nah, gimana caranya supaya dapat voucher? Ya, beli di mana? Enggak silakan sharing-sharing ya. Jadi Iya. sharing-sharing di Sengat HR ini Anda boleh sharing, boleh bertanya. Juga kalau kami nanti ada waktu atau pembicara kami juga ada waktu bisa memberikan pertanyaan ya. Ya. Anda yang sharingnya menarik, kemudian pertanyaannya juga cukup menarik, kami bisa berikan voucher 25.000. Juga nanti kalau yang bisa menjawab pertanyaan dari kami ataupun bintang tamu kami, itu juga ada kesempatan mendapatkan voucher 25.000. Nah, pertanyaan tentunya pertanyaan yang benar dan yang paling cepat ya, paling kurang lebih beberapa orang kami akan pilih ya, gitu ya Pak Johar ya. Oh, jangan lupa tadi yang kenalannya menarik juga dapat ya. Juga kita bisa dapat voucher 25.000 ya. Ya. Jadi siapa yang tadi memperkenalkan diri dengan menarik dapat voucher, yang memberikan pertanyaan menarik dapat voucher, yang menjawab pertanyaan dapat voucher gitu ya. Sharing juga bisa dapat voucher. Nanti kita umumkan di menjelang akhir ya. Baik, mungkin itu dulu. Kita akan masuk ke materi dulu aja ya. Oke, masih di materi. Kita sambut Mas Retmo. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas, Pak. Ya. Oke, langsung saja ya. Boleh nih. Selamat malam. Kenalan dulu, Mas Retmono Adi. Ya, nama saya Retmono Adi, dipanggil Didi. Akun Instagram saya psikodrama_id. Dulu pernah ada di HRD. Dulu pernah jadi di perusahaan tambang. Oh, di tambang. Jadi trainer. Lalu memutuskan fokus di psikodrama ini. Yes. Ya, memang psikodrama kebanyakan orang mengetahuinya untuk terapi, padahal bisa diterapkan di ranah yang lebih luas, tidak hanya di klinis, tapi pengembangan diri, pengorganisasian dan lain-lain bisa. Sekarang saya di Jogja. Halo, masih terdengar? Ya, silakan. Masih terdengar bagus, Pak. Oke. Begitu saja kenalannya dulu. Baik, Mas. Ada yang mau ditanyakan dulu perihal saya? Tentang kenalannya ya. Sudah berkeluarga, Pak. Jogja juga nih. Banyak yang dari Jogja tadi, Mas. Saya termasuk. Bagaimana? Ya, baik, Mas Didi. Kita mulai aja bahas tentang mungkin mulainya dari karyawan dulu ya, Mas ya. Atau dari psikodrama dulu, monggo. Langsung saja masalah stres. Wah, stres. Kita perlu dengarkan. Stres. Stres no. Gimana, Mas? Ya, stres no. Di dalam psikodrama itu istilah yang dipakai untuk individu itu diajak menjadi protagonis. Jadi aktor utama dari drama hidupnya. Jadi tiap individu itu adalah protagonis, aktor utama. Nah, di dalam aktor itu ada 3 instrumen. Instrumennya itu adalah rasa, emosi, perasaan, pikiran, kognisi, dan yang ketiga itu tubuh. Itu instrumen aktor. Nah, sekarang bagaimana menjadi aktor yang baik? Ya. Ketika kondisi itu stres. Aktor yang baik adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya apa? Karyawan. Oke, menjadi karyawan yang baik. Nah, aktor dalam hal ini kita sepakati adalah karyawan. Nanti saya akan tetap menyebut aktor saja. Oke. Sebagai karyawan. Lah, dalam mengoptimalkan seluruh instrumen agar menjadi aktor yang baik, ada istilahnya stimulus, impuls, action, kontak. Saya ulangi, stimulus,
impuls, acting, kontak. Lah, stres bagi seorang aktor itu adalah impuls. Impuls adalah malah daya gerak. Untuk apa yang menjadikan dia harus berakting itu dari impuls. Seorang aktor yang baik perlu mengenali impulsnya. Dialog apapun, setting apapun dalam skenario ataupun dalam apa dibaca. Oh ya, impulsnya apa? Lalu sadari, impuls dalam hal ini bisa berupa emosi. Kebanyakan memang lalu emosi. Seorang aktor yang baik dari Stanislavski itu adalah emosi. Jadi disadari, impuls. Nah, impuls itu diterima. Apa sih impulsku? Apa emosiku? Marah, stres, mangkel. Lalu ditarik ke belakang. Impuls itu berasal, input itu datangnya dari mana? Lalulah mengenali stimulus-stimulusnya yang menjadikan impuls. Setelah menyadari stimulus-stimulusnya, impulsnya apa, lalu bagaimana actingnya, bagaimana bertindaknya, bagaimana tubuh ini bergerak. Bagaimana actingnya itu lalu produktif. Bagaimana actingnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagaimana seorang karyawan dalam kondisi stres, karena setiap pekerjaan stres itu adalah semangat, lalu mampu bertindak produktif dan sehat. Nah, setelah tahu actingnya apa, tindakannya apa, perlu disadari kontaknya. Kontak dengan siapa? Dengan pimpinan? Dengan tugas? Dengan orang lain, dengan rekan kerja. Nah, apakah kontaknya itu seperti yang diharapkan? Respon dari kontak itu bisa menjadi stimulus baru. Apakah itu yang diharapkan? Jadi kesadaran terhadap impuls, kesadaran, ya aku stres. Iya memang, aku kerja dibayar memang untuk stres. Dalam tanda petik kadar tertentu. Lalu disadari, dari mana munculnya stres-stres ini? Sadari stimulus-stimulus apa? Oke, lalu bagaimana aku actingnya? Bagaimana aku mengerjakannya? Bagaimana aku bertindak terhadap impuls ini? Dan bagaimana ini mempertimbangkan, aku berhubungan dengan siapa? Tindakan ini kutujukan pada siapa? Oh, ini pada atasan, ini pada bawahan, ini pada rekan kerja, ini pada customer, ini pada user yang ini. Proyeksinya jelas. Ketika kontak harus bagaimana? Awalnya memang di impuls. Sadari, stress is okay. Bukankah semakin kita memiliki kapasitas yang besar, tentu saja tanggung jawab kita besar, stres kita juga besar, dan ketika kita mampu berakting dengan baik, itulah kualitas dari seorang aktor ataupun kualitas dari seorang karyawan. Mungkin pengantar saya begitu dulu. Ada hal yang mungkin bisa di-sharingkan atau mungkin diperdalam lebih lanjut. Ya baik, makasih Pak Didi. Ya, ada yang bertanya nih Pak Didi, Ibu Ruli atau Bapak Ruli nih. Bagaimana cara menyikapi rekan kerja bermuka dua? Waduh. Suruh nih nggak buka tuh mukanya aja. Jangan dibawa dua-duanya gitu. Ya kan Pak. Kembali kalau kita pakai ini, rasa dulu apa? Perasaan kita. Jangan-jangan perasaan kita benci atau perasaan kita iri. Karena bisa jadi rekan kerja kita itu adalah lalu mendapatkan benefit yang berlebih. Sementara kita yang berdarah-darah. Bisa jadi kita iri, atau bisa kita benci, atau kita cinta dan ingin menjadikan dia lebih baik. Sadari dulu, impulsnya apa? Oke, kita sudah tahu stimulusnya adalah rekan kerja kita yang bermuka dua.
Lalu impulsnya ini apa? Perasaan kita apa? Jangan-jangan kita iri. Jangan-jangan kita merasa diperlakukan tidak adil. Sadari dulu impulsnya. Ketika sudah sadari, lalu acting kita mau apa? Berhubungan dengan yang bersangkutan, apakah kita ajak kelahi, atau kita ngomong langsung, atau kita WA, atau kita ajak ngopi bareng, terus kita saling sharing, berbagi, ada apa yang bisa kita bantu misalnya, atau kita langsung lapor ke atasan, atau kita rasani dia ke rekan-rekan yang lain supaya nanti dia dikucilkan. Banyak pilihan action. Kita refleksi itu. Dan bagaimana ketika kontak dengan orang-orang itu atau situasi itu, apakah seperti yang kita harapkan? Nah, pertama, sadari impulsnya dulu. Rasa ini apa sih terhadap orang itu? Apakah kita kasihan? Kalau kita melihat bahwa menyadari bahwa tiap orang pada dasarnya baik, kecuali kepepet, kecuali punya kesulitan, kecuali punya apapun itu. Kesulitan entah dibikin sendiri atau dibikin lingkungan atau apa, yang jelas dia kesulitan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak produktif atau bisa jadi destruktif. Apakah kita, impuls kita itu cinta, impuls kita itu peduli. Itu kan lalu membedakan acting kita mau apa. Kalau kita iri, kita benci. Nah, sadari emosi itu, impuls itu. Lalu kita bisa memilah-milah kira-kira action apa yang bisa kita lakukan. Banyak pilihan di dalam kesadaran terhadap impuls itu. Jadi sebelum melakukan action itu menyadari impuls itu. Dan stres pada dasarnya itu ketika tiga instrumen itu tidak integral. Tiga instrumen yang di perasaan, pikiran, sama tubuh yang bertindak itu tidak sinkron. Itulah yang menyebabkan stres. Ketika itu sinkron, impuls atau stres itu malah menjadi bahan bakar untuk bergerak. Namun ketika tubuh yang nanti mewujud dalam tindakan, pikiran dan perasaan itu tidak sinkron, itu yang menjadikan ada simptom-simptom yang sakit. Karena tidak sinkronnya antara perasaan, pikiran, dan tindakan itu. Jadi di sini juga integritas, mengintegralkan tiga instrumen itu agar menjadi hasil, menjadi acting, menjadi produk, menjadi layanan yang sesuai dibutuhkan. Kira-kira begitu. Kepanjangan ya? Blewer jawabannya. Panjang-panjang dia. Baik, ini ada yang lagi, Pak. Pak, dari Bapak atau Ibu Adnan MJ, apakah seorang aktor bisa merubah karakter aktor lain, Pak Didi? Dari pengalaman saya bermain teater, ketika ketemu saya dengan aktor kawakan, aktor yang bagus, acting-actingnya itu memvibrasi saya, dan saya lalu juga berubah. Jadi ketika seorang aktor itu mampu melakukan tindakan yang kuat dan juga berkarakter, itu menimbulkan vibrasi ketika kontak tersebut. Nah, ketika kontak kan lalu ada reaksi dari orang lain, dan itu menjadi stimulus baru, lalu terjadilah sebuah interaksi dialektik yang saling belajar. Seorang aktor yang bagus, seorang aktor yang kuat dan berkarakter akan mempengaruhi lawan main, bahkan mempengaruhi seluruh pertunjukan ke penonton. Jadi bisa jadi ketika karyawan itu baik, dia memahami potensinya, tidak hanya dirinya, namun rekan kerja bahkan juga sampai atasan juga bisa terpengaruh untuk mengikuti
karakter yang kuat dan baik itu. Begitu juga sebaliknya, karakter yang kuat namun buruk bisa jadi akan mempengaruhi atau juga merusak tim dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang aktor atau protagonis atau karyawan lalu sadar setiap tindakannya itu memberi dampak ketika kontak. Lah kesadaran itu, daya rubahnya untuk baik juga sebesar daya hancurnya. Tentu saja kita berharap untuk yang baik. Yang perlu ditekankan di sini bahwa tiap aktor itu memiliki potensi ke sana. Poinnya di kesadaran. Emosinya apa? Emosi benci atau emosi peduli, ini marah, ini cinta, ini apa, sadari, lalu bagaimana itu diwujudkan dalam tindakan, dalam actingnya, yang akan memberi kontribusi terhadap organisasi. Kira-kira begitu konsep dasarnya. Baik, Pak Didi. Ada lagi nih dari Bu Dila nih, Bu Dila. Psikodrama bisa online nggak karena BFA, Pak? Kita rencananya kan mau online psikodrama untuk ini. Kita di sini waktu ini sekedar teori, namun dalam proses online-nya kita akan coba praktek nanti. Sebenarnya apa sekarang yang Ibu rasakan sekarang ketika di kantor misalnya? Ketika bekerja, ketika di kantor jam 7 itu perasaannya apa? Oh, saya semangat karena baru kenyang misalnya. Oke, dari perasaan semangat itu mau apa? Mau koprol-koprol dulu? Atau mau guling-guling gitu? Atau langsung buka email atau apapun? Tapi sadari perasaan itu. Tentu saja perasaan ini bisa diolah. Tidak serta-merta perasaan itu hanya satu. Bisa jadi perasaan itu seringkali tidak tunggal, banyak. Aku sedang semangat, tapi juga agak takut. Kalau tiba-tiba aku semangat punya ide berkobar-kobar, tiba-tiba saya masuk nyelonong ke pimpinan, Pak ide saya kayak gini, waduh nanti gimana? Lah bagaimana mengolah itu? Jadi yang perlu dipahami juga bahwa emosi itu tidak tunggal. Ya kita pilah-pilah dulu. Mana yang kuat, oke kita pakai, kita pilih. Yang tentu saja yang positif. Bukan berarti takut itu negatif, tidak. Bisa jadi itu aware agar kita lebih kreatif untuk memilih atau mencoba atau menentukan tindakan-tindakan alternatif. Jadi emosi, stres, emosi menjadi impuls, menjadi motor untuk bergerak. Oh ya, sedikit. Kalau dalam kesehatan mental, emosi sebaiknya itu dikeluarkan. Cuma caranya. Kalau di teater, di drama, emosi itu yang menggerakkan. Atau di bidang-bidang seni. Semuanya itu berasal dari emosi. Kita pernah dengar audisi-audisi penyanyi-penyanyi itu, wah tekniknya luar biasa. Tapi kita mendengarkan kok rasanya kering, nggak ada emosinya. Tapi pernah juga kita mendengar penyanyi, tekniknya sebenarnya sederhana. Lagunya juga gampang. Namun dia menyanyikan dengan sepenuh perasaan, kita juga lalu tersentuh. Juri juga tersentuh. Nah, kekuatan emosi di situ. Begitu juga sebenarnya di perusahaan. Sadari emosi itu. Karena emosi itu lalu memberi pengaruh. Kita sering terjebak, kita ketakutan bahwa emosi seringkali memberi pengaruh buruk. Namun beberapa waktu terakhir ini kan sudah ada kecerdasan emosi dan sudah mulai memberikan pemahaman baru bahwa emosi itu juga motor penggerak utama sebenarnya. Bagaimana lalu mengolah? Nah, cara mengolahnya sama juga. Emosi itu juga stres itu juga emosi. Apa emosinya? Dari mana dia datang? Bagaimana lalu kita actingnya dan menyadari ketika kontak. Respon apa? Harapan apa?
kejadian apa, suasana apa yang ingin kita ciptakan atau harapkan. Demikian. Baik, Pak Didi. Aduh, sudah banyak pertanyaan, Pak. Jadi satu-satu ya, Pak. Kita jawab. Dari Pak Rocky Kairo. Pertanyaan Kairos ya. Pertanyaan saya, bagaimana jika stimulus yaitu stres yang diakibatkan oleh tekanan dari eksternal, contoh biaya hidup yang tidak tercukupi dari gaji, perusahaan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, sadari dulu emosinya apa. Emosinya kita takut, oke, itu tekanan wajar. Setiap orang memiliki permasalahan hidup seperti itu. Tentu saja dalam kadar yang berbeda. Namun ketika itu lalu stres, lalu ketika sebagai karyawan, rasanya apa? Mau marah? Atau mau lari? Atau takut? Atau berani? Atau berkobar-kobar akan aku hadapi, aku terima kenyataan ini dan bekerja lebih giat? Atau contoh ekstrimnya, aku melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum dan kriminal demi hidup anak dan istriku misalnya. Atau aku pergi mencari tempat yang memang sesuai. Lalu sadari juga, tubuhku, potensiku, kemampuanku, perasaanku, pikiranku, mampu enggak? Sesuai tidak? Jadi sadari dulu emosinya apa? Apakah aku takut? Lalu juga ini masalah pikiran atau ini lalu masalah emosi atau ini masalah tindakan? Jelas beberapa hal itu, faktor-faktor eksternal itu bisa dilihat. Ini bisa jadi hanya masalah pikiran, masalah strategi. Sangat jelas, kurang kecukupan, kurang uang, ya cari uang yang banyak. Sesederhana itu. Masalahnya ketika itu lalu terlibat emosi. Saya dikejar-kejar istri, saya dikejar-kejar oleh debt collector. Ada rasa takut di situ. Atau saya dirasani mertua, atau saya juga ditekan oleh suami saya. Hal-hal seperti koneksinya Pak. Putus. Punya Pak ini. Tunggu dulu aja. Mas Ki, itu ada itu nggak yang psikodrama tanggal berapa? 10. Ya teman-teman, menarik sekali nih, banyak pertanyaan. Keputus ya, koneksinya nggak bagus ya. Nah teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, silakan bisa mengikuti training tentang psikodrama ini ya. Judulnya apa Mas? Manajemen stres dengan psikodrama. Manajemen stres dengan psikodrama ya, pada tanggal 10 April. Jam pagi ya? 15.30 sampai jam 17.00 waktu 17.00. Oke, nah ini ya, nanti silakan daftar di 0811 2109 001 ya. Ya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita sampai dulu Mas Sidi. Kita bahas juga ada training yang segera yang akan dalam waktu dekat ini akan berlangsung, yaitu training pada hari Sabtu dan Minggu. Ya, tanggal 27 dan 28. Ada trouble Mas? Belum Enggak, itu apa? Tolong diangkat dulu yang 2728 please. maaf putus. Ya teman-teman, tanggal 27 hari Sabtu. Oke, 27 hari Sabtu ada training. Sudah gabung. Oke, sudah gabung ya.
Oke, nomor teleponnya. Oke, jawab dong. Ya. Kosong, Ibu Festian Sari. Festian Sari. Nomor telepon pendaftaran psikograma 08 0811 2109 001. Ya, monggo Mas Dik. Ya, Monggo silakan. saya lanjut tadi ya bahwa Ya, eksternal tadi. Eksternal. ya, poin-poin utamanya coba dipetani. Ya, stres disadari, dipetani, maksudnya dipilah. Ini urusan pikiran. Ya, diurai. Ini pikiran dulu, oke, hal-hal teknis dipikir. Terus ini masalah perasaan. Perasaan biasanya berhubungan dengan orang lain. Lalu setelah itu bagaimana urusan tindakan tubuh, bagaimana melakukannya. Pertama dipilah itu dulu. Jadi ketika tadi faktor eksternalnya adalah hal-hal yang bisa dipikirkan, coba selesaikan dulu secara pikiran. Perasaan untuk sementara dipendam dulu, untuk sementara. Lalu setelah jelas, bangun perasaannya untuk berani menghadapi kenyataan. Jadi baru perasaannya lalu dibangun. Ketika berhubungan dengan orang-orang lain tersebut. Nah, faktor eksternal itu ya dihadapi. Memang lalu berkelindan dengan perasaan, takut dan sebagainya itu perlu disadari lalu bagaimana bertindaknya. Tadi ada yang menarik, ada pernyataan saya sempat baca, perihal pikiran, perasaan sama tubuh itu diatur dengan otak. Betul. Oh ya, Pak Geri. Ketika kita berbicara secara biologis, semuanya memang disaraf di otak. Namun ketika kita dalam konteks drama, kita coba pilah itu. Dan dalam psikologi kan juga ada dipilah 3 kan, kognisi, afeksi, dan kinestetik. Intinya semuanya memang di otak secara biologis. Tapi kita dalam konteks sosial, dalam konteks drama, dan terutama dalam konteks karyawan, dunia organisasi, bagaimana berhubungan dengan orang, instrumen afeksi, atau perasaan. Coba itu jadi bahan pertimbangan utama. Berhubungan dengan tugas, pekerjaan. Cobalah tindakan, jadikan pertimbangan utama dan pikiran untuk menentukan itu. Contoh yang cukup lucu, kalau kita berhubungan secara emosional, hubungan dengan orang, terus kita mikir, orang ini gimana ya caranya, nggak bakalan selesai. Karena itu urusan rasa. Kalau begitu juga kebalikannya masalah tugas. Harusnya kan dikerjakan, tubuh, tindakan. Kalau kita hanya mikir saja, nggak ngerjain, nggak bakalan selesai. Apalagi hanya dirasakan saja, nah, keloro-loro malahan. Ya, maksudnya malah sangat menderita. Jadi kita bisa memilah pikiran kita. Oh ya, ini masalah pekerjaan ya. Yang penting ini kerjakan. Bagaimana caranya? Tentu saja gunakan pikiran ditambah dengan perasaan yang dikobarkan. Namun poin intinya tindakan, kerjakan. Ketika berhubungan dengan orang, bukan yang penting ditabrak dulu urusan belakang, enggak. Rasa dulu. Gimana ya perasaannya? Gimana ya perasaan? Jadi empati dulu yang kita majukan. Lalu untuk menentukan tindakan berikutnya. Namun pertimbangan utama adalah rasa ketika berhubungan dengan orang. Nah, lalu bagaimana ketika hubungan dengan orang namun juga untuk menyelesaikan tugas, ya gunakan rasa dalam bertindak. Pemilahan ini bukan sesuatu yang strict, namun sebuah seni juga untuk mengolahnya. Stres akan muncul ketika 3 ranah ini tidak clear, atau tumpang tindih, atau penempatannya nggak pas. Kita mikirin orang, hubungan dengan orang, itu akan stres. Ketika kita berhubungan dengan pekerjaan, hanya dipikir dan dirasakan saja, itu juga pasti jadi stres, karena nggak dikerjakan.
Meskipun ada juga pekerjaan yang paling ringan adalah tidak mengerjakannya. Bukan begitu itu. Terima kasih ya. Kerjaan paling ringan Mas ya. Baik Pak, Ya. jadi ada masih banyak nih. Ada lagi. Ibu Asmi Papa. Pak, biasanya yang mempengaruhi stres juga dari beban kerja. Nah, bagaimana ya cara untuk mengoptimalkan job desk kita sendiri? Ini dari kata teman-teman ataupun penelitian, saya ngomong kata itu dari pengalaman. Sebenarnya jam efektif kerja kita itu Indonesia, yang katanya jam kerja itu 8 jam ya sehari, atau mungkin 7 jam lah. Sebenarnya kerja efektifnya itu nggak ada 4 jam. Jadi yang 4 jam apa ya Mas? Yang nggak jam, ya nggak tahu. Mungkin email-emailan atau mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak produktif. Medsos, dan lain-lain, ngobrol dan sebagainya. Seringkali aslinya sebenarnya itu. Ada yang mengatakan tuh sekitar 10 tahunan yang lalu lah ketika saya di HRD dan sering bertemu dengan para senior-senior yang diskusi. Kalau saja jam efektif kerja di Indonesia bisa ditingkatkan 1 jam atau mungkin hanya bisa 5 jam saja. Wow, Indonesia sudah luar biasa. Jadi karyawan kita atau kita sendiri dan aku sendiri juga merasakan satu hari itu kayaknya aku produktif di depan laptop, tapi hanya kursornya saja saya putar-putar atau ngelihat komen sana, ngelihat komen sana, sama sekali tidak produktif. Kalau mau jujur. Sehingga ketika berbicara bagaimana mengoptimalkan ataupun mengganti job desk, ya sadari. Ini pekerjaan kerjakan, cukup kok waktunya. Dan aku yakin perusahaan juga bisa memahami kalau pekerjaannya loadnya kebanyakan tidak selesai itu manajemen paham lah. Tapi kalau kita lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif, termasuk saya gitu, nongkrong, rokokan dulu sebatang, niatnya sebatang paling nggak ada 10 menit, tapi ngobrolnya, ngopinya bisa jadi setengah jam. Istirahat yang harusnya mulai jam 12, kita jam 11 sudah keluar. Masuknya nanti ya jam 2. It's okay, itu real gitu. Penelitian dan beberapa survei tidak sampai 4 jam. Produktif kita betul-betul. Ini bisa dihitung ketika kita hubungannya sama pekerjaan mekanik ya. Iya. Kalau pekerjaan pemasaran dan lain-lain tentu saja ukurannya beda. Namun di sini bukan untuk masalah kuantitas, namun lebih pada saya mengajak untuk coba refleksi. Apakah aku betul-betul full fokus? Pikiranku, perasaanku, tindakanku ini memang untuk menyelesaikan tugas ini. Seringkali kan belum sampai seoptimal itu. Memang kapasitas orang juga berbeda. Jadi ketika mengoptimalkan, coba dilihat lagi cara kerja kita, pola kita mengerjakan tugas-tugas itu, dan jam efektif, coba disadari. Apakah betul-betul kita sudah optimal atau belum? Saya ngomongnya dari kacamata manajemen. Kalau ngomong dari kacamata karyawan, alah, mosok kerja kok jadi susah. Karena seneng, nah itu memang seni juga sih, saya melihatnya begitu. Kira-kira begitu, Pak. Komentar saya. Ya, ini pertanyaan masih sangat banyak, Pak. Jadi kayaknya waktunya tidak akan cukup. Ya, mungkin satu lagi atau coba kita satu lagi. Oke. Kita setelah dengan ini dulu ya Mas. Informasi ya Mas. Ya. Informasi baik teman-teman, tadi sudah saya sampaikan juga, kalau masih penasaran gitu ya, masih pengen tahu banyak tentang psikodrama, trainingnya ini ada hari ini ya, tanggal 1:30 siang. Ya silakan daftar, Anda akan terpuaskan gitu.
Baik, kita mulai dari ini yang dekat dulu. Ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 27 ya. Itu ada training. Oh, itu tadi manajemen drama sudah ya. Sebentar, belum kebaca. Belum nongol. Ya. Topik. Oke. Topik Posting for employee selection. Ya, itu di hari Sabtu tanggal 27 Maret ya, Sabtu ini ya Pak. Sabtu ini. Ya, topik posting for employee selection hari Sabtu. Jadi ada alasan namanya topik posting. Tentunya mungkin ada banyak juga yang sudah kenal ya. Di sini akan diajarkan untuk seleksi, ya. Kan ada rekrutmen, ada seleksi. Kemudian hari Minggu tanggal 28 ya? 2 minggu ya, 28. 27. Tanggal 27. Pasti sama, pasti Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 27 itu pagi. Oh, siang. Siang ada tentang LGD, Fearless Group Discussion. Sebagai alat Ya, for assessing kompetensi ya. Assessing kompetensi. Ya, teman-teman. Fearless Group Discussion, grup diskusi yang sudah ada mengatakan fearless. Nah, dari situ justru kita bisa lihat kompetensi. Mana yang muncul kompetensi. Ya, ada penting LGD. Ya, teman-teman yang pengen dalami di area rekrutmen seleksi, topik ini menarik sekali nih. Dan dalam waktu dekat nih, Sabtu tanggal 27. Ya. Baik, selanjutnya ada training tentang tanggal 28 ya. Tanggal 4 April pagi itu ada menyusun tata tertib. Menyusun tata tertib sesuai 11 ya. Dibawakan oleh Bapak dua tuh Andrea. Kemudian tanggal 4 siang ya, jam 1:30 sampai jam 4 itu ada di kampus seri MSDM ya. Iya, jadi ini jadi tentu lebih teman yang baru lulus kita hadir dan kita sampaikan tentang pengupahan. Pengupahan berarti artinya juga lebih strategis. Ya, nanti ada aturan-aturan pengupahan, gitu ya. Bagaimana mengatur kebijakan sistem dan kebijakan pengupahan. Berikutnya tanggal 1 April jam 13 ada basic draw a percentage. Ini buat teman-teman psikologi nih. Khusus psikologi. Ya. Ya, Mas. Terima kasih. Berikutnya ada workshop tes NST itu tanggal 10. 17 April. Tanggal 17 April, ada tadi SNST ya. Ini buat teman-teman psikologi. Habis
Ya, jangan lupa tadi teman-teman yang masih banyak pertanyaannya banyak ya, itu kita belum tentu bisa jawab. Silahkan daftar. Wah, ini sangat menarik. Silahkan daftar untuk mengikuti training ya, psikodrama ya, mengenai psikodrama. Menarik sekali. Dan teman-teman yang malam ini dapat voucher bisa menggunakan vouchernya untuk mengikuti training online. Ya, ini dia vouchernya. Bentuknya begini. Voucher ini apa namanya? Harus konfirmasi ya teman-teman ya. Kalau nanti Anda dapat voucher dari Anargia maka dari Indo ini, mohon dikonfirmasi di nomor telepon seperti di bawah ini. Ya. Paling lambat sampai dari sekarang, jadi sebelum setengah minggu depan. Ya. Kemudian dikonfirmasi nanti sudah bisa dilaksanakan. Dan jangan lupa follow IG Hairindo Society. Iya. Iya, Hairindo Society, teman bakat dan halangan dia. Ya. Jangan lupa follow gitu ya. Apalagi tidak bisa dibinatangan kan? Ya. Atas nama ya. Atas nama. Ya teman-teman tadi yang dapat, kalau nanti dapat voucher sudah tadi diumumkan ada 2 buku harganya 50.000 dan kalau Anda dapat voucher tinggal bayar 25.000 lagi. Yeay, rekrutmen dan seleksi. Kemudian bukan cuma bekerja tapi berkarir. Ya, bukan cuma bekerja tapi berkarir. Bukan bekerja ya. Baik ya, itu kita tinggal 4 menit lagi nih. Ya, juga pertanyaan sangat banyak. Ini saya juga ada pilih beberapa pertanyaan, cuman kayaknya nggak apa-apa. Ada gimana Mas? Satu lagi apa sih lah? Satu lagi pertanyaan, boleh tanya Mas Didi. Jadi ya, ini ada dari Pak ya, dari Pak Blueberry nih. Oh, Blueberry, yes. Mohon izin tanya Pak, bagaimana jika seseorang tidak punya energi atau stamina atau endurance yang cukup untuk mengimbangi vibrasi dari peran yang dimainkan oleh orang lain? Apa yang sebaiknya dilakukan? Dalam dunia teater, di drama, aktor mau tidak mau memang perlu melatih untuk meningkatkan energi. Karena kalau tidak, dia akan ketutup oleh energi yang lain. Yang perlu dipahami, kalau tetap di situ, itu akan merusak seluruh pertunjukan. Akan mengganggu kinerja tim. Sehingga ketika memang menyadari, oh aku memang tidak cocok di sini, energiku tidak kuat. Coba sadari, di mana meningkatkan energi itu, atau ya mencari yang sesuai. Meningkatkan energi banyak ya. Untuk meningkatkan energi pikiran tentu saja ikut pelatihan, ikut belajar, membaca, diskusi, diisi wawasan. Energi rasa, oke, spiritual, doa, kawan-kawan, dukungan keluarga, emosi. Energi fisik, ya olahraga, hidup sehat. Tiga instrumen itu memang perlu dirawat dan perlu dikembangkan. Salah satu itu kurang optimal akan mengganggu yang lainnya. Tentu saja tidaklah semua orang mampu semuanya optimal gitu. Masa seluruh karyawan ototnya besar-besar ya maksudnya sehat gitulah ya. Terus emosinya ya tidak harus menjadi karyawan, tidak lalu menjadi sebuah aktor ataupun nanti malah jadi film. Tidak, kita proporsinya yang pas. Namun emosi atau perasaan itu juga perlu diolah. Tentu saja dengan spiritual, hubungan yang sehat, dukungan keluarga, pikiran, pelatihan, membaca buku, analisa, diskusi, dan juga fisik. Tentu saja kita sama-sama tahu sekarang. Hidup sehat, olahraga, dan lain-lain. 3 hal itu perlu diolah.
Saya ingin menggarisbawahi satu hal, kok dalam dunia teater skenario itu sudah jelas. Setiap orang dikasih skenario, oh ya paham. Tapi untuk bagaimana memainkan ini menjadi drama yang hebat, butuh latihan. Tiap orang lalu punya kemampuan tersendiri. Tiap orang punya gaya tersendiri. Tiap orang punya teknik tersendiri untuk mampu memainkan skenario itu. Sehingga menjadi sebuah kerja kolektif. Demikian juga di sini saya bisa ngomong dengan enak menjawab seluruh pertanyaan ini. Iya, menjawab saja. Ketika saya mengalami sendiri, ya tentu saja saya akan berjuang juga gitu. Tentu saja dengan cara yang berbeda dan bisa jadi saya akan juga butuh bimbingan. Butuh support sosial, butuh masukan-masukan wawasan, dan mungkin juga butuh support fisik, umpamanya obat atau kalau sampai sakit juga olahraga. Jadi perlu dipahami secara skenario bisa saya menjawabnya, oh ya begini-begini. Namun untuk menjalankannya berupa tindakan, banyak variabel yang perlu dilakukan, disiapkan. Ini kan kita di sini sekarang baru ranah pikiran, pengetahuan. Kan belum bertindak kita. Nanti kalau kita pas training, saya akan coba untuk melibatkan rasa. Gimana perasaan saat besok. Mantap. Kita yang bersedia ya. Yang bersedia ya, kan tidak setiap orang mau rasanya kelihatan. Iya, betul. Yang bersedia saja nanti. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Retwan Adi. Ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Kita umumkan siapa yang dapat voucher ya. Yang dapat voucher perkenalan itu Pak Suhendri Zikri. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan ada Rul PJ, ya. Adnan MJ, ya. Rocky Kairos, Asli Fafa, ya. Laureta, Furkon Rahmat, Dinia, iya. Aji Sahal, ya. Dan Blueberry, terima kasih. Blueberry ini lama nggak nongol nih. Oke teman-teman, ya kita sudah di ujung waktu, Bapak Ibu sudah lewat, ya alhamdulillah sudah selesai, sudah dari penjelasan dari Pak Didi ya. Pak Didi, ya mudah-mudahan Mas Didi ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang masih penasaran ikut trainingnya ya. Ya. Segera daftar ke nomor tersebut ya, segera. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja di Sengat HR hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Mas Retmono, terima kasih. Terima kasih Pak Mas Retmono Adi alias Mas Didi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa jadi bintang tamu kami lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam.